78. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Lokal A, Angkatan 2020. Dengan adanya video ini, saya buat untuk memenuhi tugas pengantar integrasi ilmu dengan dosen pengampu Ibu Helvina Arianti, MAG. Tugasnya di sini adalah menjelaskan terkait 4 unsur integrasi ilmu dan juga makna dari logo Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berikut adalah sedikit penjelasan dari saya. Selamat menonton. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin adalah sebuah perguruan tinggi Islam negeri yang berkedudukan di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama Antasari itu sendiri berasal dari nama salah seorang sultan dan pahlawan Banjar, yaitu Pangeran Antasari. Dan Universitas Islam Negeri Antasari merupakan kampus Islam tertua dan terbesar di Pulau Kalimantan, yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan serta tokoh-tokoh agama Islam yang berpengaruh besar untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan tatanan peradaban masyarakat di negeri ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tanggal 3 April 2017, bahwa IAIN Antasari Banjarmasin secara resmi bertransformasi atau berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saat ini, UIN Antasari memiliki 5 fakultas dan pascasarjana, antara lain Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan pascasarjana. Dan mempunyai 27 program studi sarjana, 6 program magister, serta 2 program doktor. Apa saja sih 4 unsur filosofi integrasi ilmu yang ada di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin? Nah, jadi yang pertama adalah integrasi dinamis. Integrasi ilmu yang akan dikembangkan di Universitas Islam Negeri Antasari adalah integrasi dinamis, sehingga ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora di satu sisi dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain, bukan saja menyatu dalam perbedaan, tetapi juga berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, sehingga saling memperkaya, saling memperbarui, saling mencerahkan, dan tidak mustahil akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini kiranya sesuai dengan pandangan Islam, bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia mikrokosmos. Bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Nah, jadi dengan demikian, pengetahuan umum yang memusatkan perhatiannya pada tanda-tanda di alam semesta dan diri manusia, sejajar dengan pengetahuan agama yang didapat dari tanda-tanda dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah integrasi Islam dan kebangsaan. Kajian-kajian ilmiah harus dilakukan melalui metode ilmiah yang objektif, berdasarkan nalar rasional dan pembuktian empiris. Dari sudut pandang ini, setiap kajian ilmiah haruslah apa adanya, tidak terikat pada nilai-nilai lain selain sudut terkadang ilmiah itu sendiri. Tetapi ketika seorang ilmuwan pertama kali memutuskan apa saja di antara begitu banyak masalah ilmiah yang harus dipilihnya untuk dipelajari, diteliti dan dikembangkan, maka ia harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam kaitan inilah, UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Selain orientasi kajian-kajian ilmiahnya, integrasi Islam dan kebangsaan tersebut lebih diperdalam lagi dengan membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman yang dalam slogan kebangsaan kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, berbasis lokal. Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan,
Maka, kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan. Bahkan, wilayah Kalimantan secara keseluruhan, karena sampai sekarang belum ada satupun UIN yang berdiri di Pulau Borneo. Paling kurang ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu yang pertama adalah berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan yang kedua berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan. Dan yang terakhir, berwawasan global. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Selanjutnya adalah makna logo UIN Antasari Banjarmasin. Nah, berikut adalah penjelasan sedikit dari saya. Makna logo yang pertama adalah kubah. Kubah melambangkan keluasan, kelapangan, serta keterbukaan UIN Antasari beserta segenap civitas akademikanya dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman yang unggul, kompetitif, dan berakhlak. Yang kedua adalah aliran sungai. Aliran sungai menandakan keberadaan UIN Antasari yang terletak di Banjarmasin yang memiliki banyak sungai dan dikenal sebagai kota seribu sungai. Yang ketiga ada pena. Aliran sungai yang bertransformasi menjadi bentuk pena menggambarkan upaya dan konsisten UIN Antasari untuk mengalirkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, sebuah sungai pengetahuan. Yang keempat ada partikel atom. Partikel atom ini melambangkan ilmu pengetahuan. UIN Antasari sebagai universitas masa depan yang selalu mengembangkan, melakukan riset dan berinovasi serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang kelima ada bola dunia. Bola dunia melambangkan globalisasi. Bola dunia yang berada di tengah melambangkan fokus UIN Antasari dalam mensukseskan visi dan misinya untuk ikut berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global. Dan yang terakhir adalah warna. Warna hijau. Warna hijau mencitrakan nuansa Islami. Pilihan warna ini mencitrakan UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman. Warna kuning keemasan mencitrakan keunggulan pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin. Warna biru mencitrakan kejernihan berpikir, keluasan visi dan pandangan serta kejelasan arah tujuan UIN Antasari Banjarmasin. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Semoga dari penjelasan saya tadi menambah wawasan kita terkait 4 unsur integrasi ilmu dan makna dari logo Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.